Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali pada RHI, Renungan Hari Ini. RHI, Renungan Hari Ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap pada masa Advent seperti ini kita merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Kita akan angkat satu tema, yaitu sukacita dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan. Mari kita siapkan untuk menghayati kesaksian dari pemazmur ini. Mazmur pasal 4 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 4 ayat yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saya ulang baca. Mazmur 4 ayat 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Mazmur 4 ayat 8. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Berkelimpahan sukacita yang dari Tuhan. Pada masa Minggu Advent ini, saya mengajak kita untuk menghayati kasih Tuhan ini. Saudara, ada sepasang suami istri yang taat pada Tuhan, yang berbakti kepada Tuhan, yang melakukan kehendak dan firman Tuhan dengan spiritualitas yang baik. Suami istri ini ingin memiliki keturunan, mereka ingin punya anak, tapi sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah berusaha, tidak ada hasil. Dan mereka mulai berpikir, kenapa Tuhan tidak mengabulkan doaku? Apa ada yang salah? Tapi mereka kemudian berpikir lagi, ya, doakan permohonan, jadi semuanya terserah kepada Tuhan. Saudara, pasangan ini mulai menua, suami istri ini, dan ketika sudah mulai menua, tidak diduga ternyata si istri hamil, mengandung. Tentu menjadi pergunjingan di orang-orang sekitarnya. Udah tua hamil lagi. Ntar kalau ini merawat anaknya, dikira cucu. Ya, tapi pasangan ini tidak bisa tidak ya menerima. Dia bersyukur kemudian punya anak. Yang tambah dia bersyukur adalah ternyata anaknya bukan sembarang anak. Anaknya ini anak yang cerdas, anak yang luar biasa, bahkan diberkati Tuhan, bahkan ada penampakan malaikat dan seterusnya. Dan anaknya ini menjadi nabi. Nabi yang luar biasa. Ini kisah dalam Alkitab. Orang yang beriman, yang berdoa, tapi kemudian tidak mendapat anak, akhirnya mendapat anak ketika dia udah tua. Itu bernama Zakaria dan Elisabet. Dan anak yang dilahirkannya itu adalah Yohanes. Ada yang menyebutnya Yahya. Sudah, Yohanes menjadi nabi, Nabi Yohanes yang berkarya sebelum Isa Al-Masih, dan dia yang dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan itulah domba Allah
yang akan menghapus dosa dunia. Sukacita Zakaria dan Elisabet. Mereka sangat bersukacita. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain ketika permohonannya belum segera dikabulkan. Kita kadang-kadang begitu ya. Kita punya permohonan dan permohonannya itu baik, kita dekat dengan Tuhan, kita usaha, kita juga berspiritualitas, lakukan yang baik. Tapi Tuhan tidak mengabulkan atau belum mengabulkan. Bagaimana ini? Saudara, kenapa begitu? Kenapa ada juga orang-orang beriman yang memohon tapi Tuhan tidak atau belum segera mengabulkan? Mengapa? Ini pertanyaannya. Kalau itu pertanyaan diajukan, maka jawabnya kita bisa menemukan. Zakaria dan Elisabet, kenapa baru diberi bayi dan kemudian anak pada masa yang tidak seperti ketika dia masih muda? Jawabnya adalah karena Tuhan punya rencananya sendiri. Tuhan punya rencana. Yohanes tidak muncul sendirian. Dia harus dekat dengan kelahiran Yesus, ya, Isa Al-Masih, karena dia akan mendahului. Ada cerita dalam Alkitab bagaimana ketika si Elisabet itu hamil, Ibu Maria berkunjung dan bayi dalam kandungannya itu bergerak-gerak karena sudah 6 bulan kurang lebih. Jadi selisih umurnya memang sekitar 6 bulan. Saudara, ada rencana Tuhan. Jadi kalau saya memohon, kalau saudara punya cita-cita, kalau saudara punya permohonan kepada Tuhan, saudara boleh berusaha, saudara boleh memohon. Tapi saudara dan saya harus sadar, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Dan rencananya itu mesti lebih baik dari rencana kita. Oleh sebab itu, sukacita yang dimaksudkan adalah sukacita dalam rencana Tuhan. Pemazmur Daud, Mazmur 4 ayat 8 tadi dikatakan, Engkau telah memberikan kepadaku sukacita. Dia yakin Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menolong, dan sukacita itu dirasakan. Tapi dia sadar ini pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan dikatakan di sana apa? Dikatakan di sana sukacita itu luar biasa, melebihi sukacita orang lain yang ketika mereka sukses panen, melebihi. Kenapa? Sukacita dari Tuhan itu pemberian yang luar biasa, yang pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Sudah, saya banyak yang masih bergumul. Kenapa mengalami seperti ini? Tapi saya belajar untuk mengerti ada rencana Tuhan. Paling tidak buat hidupku, supaya aku belajar sabar, belajar bergantung kepada Allah, belajar meyakini kuasanya bahwa dia memberi yang terbaik untukku, dan belajar untuk tetap beriman kepadanya. Oleh sebab itu pada masa Advent ini saya mengajak, mari kita menghayati berkelimpahan sukacita dari Tuhan. Bukan kita tidak berkekurangan, bukan kita tidak pernah sakit, bukan kita selalu sukses, tapi karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan, dan Tuhan akan memberi yang terbaik buat saya, buat saudara, dan buat kita semua. Berkelimpahan sukacita artinya meyakini penyertaan Tuhan, dan Tuhan yang menolong kita. Pemazmur Daud pada ayat 9 dikatakan, aku akan tidur dengan tenang, aku tidak akan gelisah menghadapi hidup, aku yakin Tuhan menolong. Itu yang penting. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami untuk berkelimpahan sukacita dari Tuhan dengan meyakini bahwa Engkau punya rencana, kehendak yang baik, terbaik buat kami. Meskipun kami sekarang ada banyak kesulitan, pergumulan, persoalan, tantangan, macam-macam. Ada di antara kami yang masih belum sehat. Ada yang di antara kami masih sakit malah. Ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan, kesulitan serius. Tapi kami yakin Tuhan punya rencana dan Tuhan akan tolong kami. Kami mohon kuatkan iman kami Tuhan, demi Kristus pengantara kami. Haleluya.